Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali bulan April yang cerah ini, bertemu lagi dengan kami dari podcast Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, dengan saya sebagai moderator Vivit dan dengan narasumber kami dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Bapak Syaikul Hadi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah, syukur. Puasa bagaimana Pak? Alhamdulillah, syukuri terus dan harus puasa. Nggak ada yang bolongan Pak ya? Usahakan mudah-mudahan sampai akhir ya. Alhamdulillah. Lalu dengan Bapak Kasih PHU, Bapak Imran Muhadi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Puasanya bagaimana? Tetap puasa sampai sekarang. Mudah-mudahan sampai seterusnya. Goesnya masih lancar Pak? Tetap Harus sampai puasa masih libur dulu. Oh libur dulu, mau hemat tenaga ya Pak? Iya. Hari ini mungkin kita akan berbincang sedikit mengenai perjalanan haji dan segala kesiapannya untuk menghadapi perjalanan haji di tahun 2024 ini. Mungkin saya sebenarnya sangat ingin tahu tentang berapa jumlah jemaah haji di Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2024 ini. Mungkin Bapak saya tadi bisa menjawab. Jumlah jemaah haji Kabupaten Pasuruan yang akan berangkat tahun 2024 ya, 1440 Hijriah ini ada 1.311 jamaah. 1.311 jemaah Ya. Itu dari semuanya Pak, maksudnya apakah semuanya itu urut porsi atau bagaimana Pak? Betul. Jadi dari urut porsi, kemudian kota lansia, kemudian penggabungan dan juga sebagian cadangan, sehingga ketemu angka insyaallah 1.311 ini yang akan berangkat pada tahun 2024 ini. Kabupaten Pasuruan ya. Iya, Kabupaten Pasuruan. Lalu setelah kita mengetahui berapa jumlahnya, ini pertanyaan yang nanti juga pasti. Iya. Kapan berangkatnya haji di tahun 2024 ini kapan? Iya. Memang bertahap ya, bertahap persiapannya. Kebetulan persiapan terakhir adalah penentuan Qur'ah atau kemudian kabupaten kota yang berangkat urutannya. Kalau boleh tahu Qur'ah itu jadi pengundian untuk menentukan kloter dan sudah dilakukan kemarin di Surabaya. Untuk Kabupaten Pasuruan kita berada pada wilker yang ketiga. Jadi setelah wilker Bojonegoro, Madiun, baru wilker Malang. Jadi kalau melihat urutan ini berarti seolah kita akan masuk dalam urutan gelombang pertama. Ada berapa gelombang Pak? Ada 2 gelombang, gelombang pertama dan gelombang kedua. Jadi karena kita urutannya kloter yang ketiga, gelombang wilker yang ketiga, sehingga mungkin dari sisi urutan kabupaten kota kita masuk nomor yang sekitar 12 ya, setelah Bojonegoro, Lamongan, Tuban, kemudian wilker Madiun ada 6 kabupaten, baru wilker Malang, Batu, Kabupaten Malang, baru kota dan Kabupaten Pasuruan. Ya. Untuk satu kapko sendiri itu pasti lebih dari 1 kloter ya Pak ya? Lihat jamaahnya nanti masing-masing ya, jamaahnya masing-masing nanti baru insyaallah dalam waktu dekat akan diumumkan jadwal kloternya, itu baru nanti kita bisa mengetahui tanggal pasti keberangkatan ya. Oh jadi untuk Kabupaten Pasuruan sendiri dan mungkin kabupaten kota lain itu belum ada kloter pastinya berangkatnya itu? Ya belum, masih urutan kabupaten kota yang berangkat. Jadi kalau misalnya pertama Kabupaten Bojonegoro, ya seluruh jamaah Kabupaten Bojonegoro, baru setelah itu beralih ke Kabupaten Lamongan, kemudian Tuban, baru ke wilker Madiun 6 kabupaten, kemudian masuk ke wilker Malang, salah satunya adalah Kabupaten Pasuruan. Ya. Kabupaten Pasuruan ini masuk di wilker Malang. Iya. Yang ada di urutan ketiga dalam wilker ini Pak. Betul. Seperti itu. Kemungkinan di gelombang pertama berangkatnya. Sesuai dengan rencana perjalanan haji ini, jadi tanggal 11 Mei itu awal jamaah haji masuk asrama haji, dan tanggal 12
Mei itu pemberangkatan ke gelombang 1 ke mana? Ke Madinah. Ke Madinah. Oh, di Madinah. Ya. Okay. Kemudian kalau kita lihat di rencana ini ya, yang sudah kemarin disampaikan oleh pimpinan bahwa tanggal kapan ya, 20 Mei. Ya, Mei 20 Mei ini. 11 masuk asrama haji. Kemudian 12 sampai 23 Mei itu pemberangkatan jamaah haji gelombang 1 dari Indonesia ke Madinah. Jadi mungkin kita Kabupaten Pasuruan mungkin keberangkatan itu sekitar bulan pertengahan Mei sampai sebelum akhir bulan Mei selalu sudah berangkat, karena ini masuk dalam gelombang pertama. Gitu. Jadi kurang berapa bulan? Kurang 1 bulan setengah. Kurang 1 bulan setengah, bulan setengah sampai maksimal 2 bulan kayak ini. Berarti perkiraan sekitar bulan Mei untuk Kabupaten Pasuruan, pertengahan bulan Mei. Seperti yang di RPH rencana perjalanan haji ini. Oke, siap. Tapi belum diketahui pasti kloter berapanya. Iya, kita tunggu mungkin dalam waktu dekat segera ada tanggal kepastian kloter berapa dan tanggal berapa. Insya Allah untuk gelombangnya sudah masuk dalam gelombang pertama. Dan gelombang pertama berangkat tanggal 12 sampai 23 Mei. Berarti di atas tanggal 12, di bawah tanggal 23. Tadi saya mendengar jenengan bilang kalau kita berangkat dari Surabaya ini landingnya di Madinah. Jadi kalau gelombang pertama landingnya pasti di Madinah. Iya, gelombang pertama dari embarkasi Tanah Air atau Surabaya kita langsung ke Madinah. Nanti kalau gelombang kedua itu dari embarkasi ke Jeddah. Oh, karena langsung ke Mekah. Langsung ke Mekah. Dekat dari Jeddah. Betul. Lalu untuk saya juga ingin tahu persiapan apa saja yang dilakukan saat ini dalam menghadapi perjalanan keberangkatan haji ini. Mungkin Bapak Imam bisa. Silakan. Terima kasih. Perlu saya tambahkan perubahan dari tahun kemarin. Sekarang kloter di Surabaya itu jumlahnya 106. Kalau tahun kemarin itu 86, sekarang 106 kloter. Jadi satu hari itu nanti ada 4 kloter. Untuk yang pertama ada 5 kloter, mungkin yang berikutnya ada 4 kloter. Dan ada peningkatan Pak, jadi sekian persen. Karena apa? Kalau tahun lalu masih ada jumlah jamaah kita satu kloter itu 450. Kalau sekarang satu kloter isinya 371 jamaah. Berarti pesawatnya sama atau berubah Pak? Lebih kecil, pesawatnya kapasitasnya dari 450 ke 371. Berarti beda pesawat dengan tahun lalu ya? Yang tahun kemarin. Sudah termasuk petugas apa ya? Sudah termasuk petugas. 371 itu sudah termasuk petugas. Berapa jumlah petugas di satu kloter itu? 5 orang, 1 ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah haji, tim dokter 1, perawatnya 2. Jadi 1 kloter 5 kru kesehatan dan pembimbing sama ketua kloter. Oke, siap. Nah, untuk persiapan mungkin yang tadi Pak, jumlah rombongannya masih tetap nih? Jumlah rombongan akan berkurang. Jadi regu 1 itu 42, regu 2 itu 42, kemudian regu sama jamaah, kemudian regu 3 itu hanya 41 saja. Dan biasanya setiap kloter itu ada 10 bis. Kalau sekarang karena kloternya dikurangi akan menjadi 9 bis. Rangkaian satu kloter 9 bis. Berkurang ya Pak? Berkurang karena dikurangi. Karena berkurang jamaahnya. Nah. Berarti kalau boleh saya rinci lagi dari 371 jamaah ini, 5-nya petugas berarti jamaahnya 366. Ya, jadi semua tim kloter ada di depan, termasuk TPHD ada di
di bis pertama. TPHD itu apa Pak kalau boleh tahu? Tim pembimbing haji daerah yang iya. Setiap kloter ada 2. Kemudian di Pasuruan ada 6 pembimbing daerah. Mungkin nanti ada terbagi menjadi 3 kloter nanti. Oh, jadi kemungkinan Kabupaten Pasuruan ini ada 3 kloter. Insya Allah lebih kalau niat jumlahnya ini bisa lebih. Cuma yang dipersiapkan TPHD-nya hanya 6 orang. Jadi setiap kloter ada 2. Ada 2 TPHD. Ya, kemudian untuk persiapan ini kami sudah menyusun ya setelah nanti Lebaran ini kita mengadakan manasik, baik manasik massal dan manasik di KUA. Manasik massal akan dilaksanakan tanggal hari Rabu dan Kamis tanggal 24-25 April di Sentra Kodir Bangil. Bang Kodir itu ya? Bang Kodir, betul, di Bangil, Sentranya Bangil. Kemudian manasik KUA yang wajib dilaksanakan oleh KUA masing-masing itu 6 hari. 1 hari 2 tatap muka itu harus dilaksanakan 6 hari dan akan dimulai awal tanggal 17 April. 17 April sudah setelah libur Lebaran. Setelah libur Lebaran 1 hari setelah Hari Raya Kupat kita langsung manasik di KUA. Setelah makan ketupat kalau manasik. Kalau memang tidak ikut puasa Syawal ya makan ketupat. Kemudian setiap hari ada 2 tempat yang akan kami laksanakan dan terjadwal mulai tanggal 17 April sampai dengan berakhir tanggal 8 Mei nanti. Walaupun agak mendekat dari keberangkatan, tapi masih kita insya Allah masih ada waktu untuk melaksanakan manasik ini. Begitu Mbak. Lalu kalau boleh saya tahu lagi, di jamaah ini kan bukan semuanya urut porsi ya Pak ya? Saya dengar juga ada penggabungan. Itu apa? Bisa dijelaskan Pak? Mungkin ada berapa jumlah penggabungan di Kabupaten Pasuruan? Ya, alhamdulillah. Beberapa tahun lalu memang ada penggabungan ini ada. Kemudian 2 tahun, 3 tahun berikutnya tidak ada. Tahun ini ada lagi. Jadi sempat tidak ada. Sempat tidak ada. Penggabungan itu ada yang penggabungan suami istri yang terpisah. Misalnya suaminya ikut porsi yang lunas, kemudian istrinya kok belum, itu bisa mengajukan penggabungan, tapi syarat harus punya porsi tanggal 13 Desember tahun 2019. Itu Pak pastinya. Minimalnya ya Pak ya. Ya, kemudian ada sekarang kuota lansia. Kalau dulu lansia itu kita yang mengajukan. Baru nanti di ACC berapa. Kalau tahun ini Bahinim kita sudah langsung keluar, tinggal memanggil saja. Kita terima Bahinim sudah. Ini yang tinggal termasuk lansia. Nah, lansia ini bisa mengajukan pendamping lansia ini bisa. Judulnya pendamping lansia. Pendamping lansia. Di sub-sub lagi nih Pak? Ada pendamping lansia. Nah, yang bisa menggabung lansia ini anak atau menantu. Anak atau menantu. Suami atau istri tidak boleh mendamping. Suami atau istri tidak boleh karena dianggap karena umurnya minimal harus maksimal 84. Kalau suami istri itu berarti kan sama-sama tua. Nah, ini bodoh-bodoh tua tidak bisa sudah. Makanya diperbolehkan anak dan menantunya. Jadi yang mungkin fisiknya lebih kuat ya daripada yang lansia. Betul. Walaupun kemarin ada yang mengajukan istrinya itu jauh lebih muda, tapi statusnya istri itu sudah tertolak oleh sistem karena statusnya istri. Berarti yang menolak ini bukan petugas gitu? Bukan, jadi sudah begitu dimasukkan karena statusnya istri itu sudah langsung tertolak. Gitu. Kemudian ada pendamping lansia disabilitas. Itu apa lagi? Nah, ini adalah tahun ini kita juga ada sekitar 3
pendamping disabilitas. Jadi pendamping disabilitas itu jamaah porsi urut, tapi mungkin ada sakit atau apa yang memperbolehkan untuk didampingi dengan surat keterangan dari kesehatan atau rumah sakit. Itu bisa mengajukan didampingi. Yang bisa mendampingi anaknya, menantu bisa. Berarti hampir sama kayak lansia gitu. Iya, sama lansia banyak. Kemudian ada 3 di Pasuruan ini, cuma yang 2 meninggal. Nah, yang 2 meninggal. Assalamualaikum. Lalu apakah jika ya bisa lanjut. Untuk jamaah yang meninggal itu porsinya bagaimana, Pak? Nah, alhamdulillah di tahun ini ada jamaah yang porsinya yang meninggal sudah melunasi kemudian meninggal, dan itu bisa digantikan atau dilimpahkan dan bisa berangkat tahun ini. Kebetulan ini ada 3 jamaah. Begitu diajukan pelimpahan porsinya sudah berpindah, sekarang sudah proses untuk berangkat. Jadi berangkatnya bukan tahun depan, karena dia porsi berangkat tahun ini, berarti dia itu berangkat tahun ini bisa. Bisa langsung ya Pak? Bisa langsung. Gitu. Namanya pelimpahan porsi. Bisa diproses langsung berangkat di tahun yang sama, karena memang porsinya porsi tahun ini. Bisa. Itu. Jadi ada penggabungan tuh, ada penggabungan mahram, suami istri, anak orang tua, terus saudara juga bisa berarti mahram. Ya. Lalu ada pendamping lansia, pendamping disabilitas, bisa juga dilakukan pelimpahan jika meninggal. Yang bisa dilimpahi adalah anak, suami, menantu bisa Pak? Bisa. Pelimpahan kalau pelimpahan tidak bisa. Pelimpahan nggak bisa. Siap. Oke. Lalu ini lagi Pak, untuk persiapan perjalanan haji ini, apakah juga ada vaksin yang harus dimasukkan ke tubuh jamaah atau bagaimana? Kalau tahun lalu kan saya dengar meningitis nih yang biasanya kalau untuk perjalanan ke Arab Saudi. Ya, ini kami hasil rapat kemarin di Surabaya bahwa jamaah haji diwajibkan 1 meningitis. Kalau meningitis memang sudah lama. Cuma tahun ini diwajibkan untuk vaksin polio. Itu yang diwajibkan oleh Arab Saudi, Bapak. Jadi hanya tahun ini yang ada. Kalau kemarin kan masih belum. Dan itu kami sudah konfirmasi ke kesehatan, semuanya disiapkan, vaksin sudah siap dan tidak bayar. Berarti gratis gitu jamaah haji. Jadi vaksin 1 meningitis, kemudian yang kedua vaksin polio. Nanti pelaksanaannya maksimal sebelum 14 hari sebelum jamaah haji berangkat ke tanah suci. Itu sudah harus meningitis. Mungkin hari Lebaran sudah mulai nih. Berarti gampangnya itu 14 hari sebelum berangkat ke asrama. Ke asrama haji. Ya. Itu dilakukan di mana Pak? Dilakukan di rumah sakit atau biasanya di puskesmas masing-masing. Informasinya berarti menunggu dari kesehatan kapan waktu pelaksanaannya. Ada informasi lebih lanjutnya ya Pak. Lalu selain vaksin, untuk kelengkapan seragam, saya biasanya tahu kalau jamaah haji itu dari seragam batik Indonesia itu, apakah sudah dibagikan atau bagaimana Pak? Ya, kemarin saya nagih ke bank itu kapan seragamnya itu mau diberikan. Kan nanti kalau terlambat jahitnya di Arab Saudi, Pak. Kesulitan nanti. Ya, jadi tidak terima order. Itu diraya kan kesulitan ya. Kemarin saya dapat kabar hari Sabtu itu
sudah hari ini, hari Senin sudah bisa diambil. Beritanya hari Sabtu saya ditelepon, Pak, seragam sudah bisa diambil di bank masing-masing. Maka dari itu banyak jamaah yang sudah melunasi dan mau mengambil, supaya membawa surat pelunasan, bukti pelunasan dan KTP saja. Mau mengambil seragam, biasanya kalau bapaknya ada dikasih kain ikhram, ibunya mukena biasanya sama seragam. Oh gitu Pak. Ya. Ngambilnya disesuai dengan pelunasannya di mana bank yang dia melunasi. Oke. Ya. Mungkin ada pesan-pesan lagi dari Bapak Syahrul lagi mungkin? Ya, jadi kita menghimbau terus kepada jemaah haji tahun 2024 ini terus selalu menjaga kesehatan ya. Karena ibadah haji juga fisik sangat dibutuhkan. Dan informasinya yang kita baca di media-media, pelaksanaan tahun ini cuacanya nanti akan juga sama seperti kemarin, panasnya akan mencapai 50 derajat sampai 50 derajat. Maka fisik ini penting untuk selalu dijaga dan diikhtiar. Kemudian juga ikuti pelaksanaan manasik haji baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten dengan sempurna, dan termasuk juga di KPIH barangkali seperti itu. Utamakan manasik haji yang bernuansa moderasi beragama, saya kira gitu. Jadi tidak terlalu berat, tapi yang sekiranya sempurna sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tidak ada manasik moderasi beragama, manasik haji moderasi beragama. Kemudian segala persiapan yang tadi disampaikan, semi kesehatan dan juga ilmu pelaksanaan ibadah hajinya, ya tentu sisi administrasi yang disiapkan semua dipenuhi, baik itu paspor, baik itu harus vaksin, baik itu harus seragam, dan semuanya kami berharap bisa dilakukan semuanya, termasuk nanti ketika sudah pengaturan pemberangkatan, kita kloter sekian, tanggal sekian, caranya seperti ini dan seterusnya. Saya kira dalam rangka untuk tertib penyelenggaraan, kami berharap para jamaah bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya ya. Karena ini yang panggilan dan kita tidak tahu melalui kloter berapa, dengan siapa, apakah dengan seluruh jamaah Kabupaten Pasuruan atau mungkin juga dengan kabupaten kota yang lain. Karena ini pengaturan bahwa pesawat berangkat tadi semuanya harus full ya. Harus full, dan urutan kabupaten kota juga sudah ditentukan. Insyaallah yang kita harapkan adalah yang terbaik. Dan tahun ini ada fasilitas yang lebih baik insyaallah Mbak. Jadi fast track. Fast track itu semua pemeriksaan dokumen visa ada di embarkasi semuanya gitu. Embarkasi Surabaya. Yeah. Kemudian termasuk di asrama haji, pelayan juga one stop service. Jadi datang langsung disambut dan seluruh dokumen juga diserahkan, living costnya diserahkan, paspornya macam-macam, semua sudah selesai. Setelah itu istirahat tidak terlalu lama, mungkin hanya 1-2-3 jam. Setelah itu sudah persiapan untuk pemberangkatan pesawat. Tadi beda yang tahun kemarin Bapak gitu. Kalau pemberian paspor itu setelah ada di Bir Ali Aula. Kalau sekarang begitu datang langsung ini karena memang tahun ini tadi sampaikan kloternya bertambah dari 88 kloter jadi 106 kloter, sehingga setiap hari tentu asrama haji akan menerima rata-rata 4 kali dalam sehari, bahkan ada yang hari pertama itu 5 kloter, mungkin setiap hari 3, 4, dan itu maka perlu efisiensi pelayanan. Salah satunya pelayanannya ada di awal semua dan tidak banyak seremoni, dulu kan seterusnya ada di awal dan akhir gitu ya Pak. Insyaallah yang kita terima informasi seperti itu, mudah-mudahan pelayanan kita akan lebih baik dan jamaah kita semuanya diberikan
umur yang panjang, sehat walafiat, dapat memenuhi panggilan Allah menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Bapak Imron ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin hanya sedikit yang saya mau tambahkan. Kalau persiapan sudah, niatkan, kita niat ibadah. Jadi kalau kita sudah niat dan pasrahkan, kita hanya memohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap mulai keberangkat sampai kembali lagi ke tanah air dilindungi oleh Allah SWT dan akan menjadi haji yang mabrur. Saya kira itu saja dari saya. Oke, kalau sudah tersampaikan semua, mungkin podcast ini bisa kita akhiri dulu ya Pak. Mungkin nanti kita akan lanjutkan ada informasi lainnya di podcast yang selanjutnya. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Sen dan Pak Imron meluangkan waktunya. Amin. Demikian podcast kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan tentang proses dan kesiapan perjalanan haji, terutama untuk Kabupaten Pasuruan di tahun 2024 ini. Semoga semua jemaah haji bisa selalu sehat ya Pak, agar bisa melaksanakan ibadah haji nanti dengan lancar, sehat dan pulang menjadi haji yang mabrur. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.